Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita merenungkan kebenaran firman Allah hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, yang terus menuntun, menyertai, memelihara akan kehidupan kami. Terima kasih untuk malam yang telah berlalu, hingga kami boleh ada di hari ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran firman Allah. Amin. Ulangan 28 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Renungan kita hari ini yaitu tentang belalang. Sering sekali belalang disebut dalam Alkitab dan kebanyakan dengan arti yang dahsyat dan mengerikan. Tanaman di ladang ludes dan tidak ada sepucuk daun pun yang disisakan kalau diterjang pasukan belalang. Ada beberapa jenis belalang, tetapi yang paling merusak tanaman adalah belalang yang sering berpindah-pindah tempat. Karena arah angin, belalang-belalang itu terbawa ke suatu tempat, lalu di situ mereka bertelur. Dalam jangka 15 sampai 40 hari, telur itu menetas. Dan kemudian dalam 3 hari ada 200 juta jentik belalang baru. Kemudian mereka berkembang dan melalap apa saja. Tidak hanya daun-daun, malahan kulit pohon yang besar pun digerogoti sampai habis. Bahkan binatang sejenis yang ada di situ pun dimangsa. Kemudian belalang-belalang itu bersama-sama pindah ke tempat lain. Jumlahnya tidak terbilang. Bila mereka melintasi cahaya matahari, dapat terlihat gelap seolah-olah terjadi gerhana matahari total. Pada tempat mereka hinggap, di sana pun dimulai pekerjaan merusak dan mendatangkan bencana kelaparan kepada para petani. Tulah belalang menjadi gambaran hukuman Allah. Misalnya di Ulangan 28 ayat 38 yang menjadi bacaan kita. Tidak ada lukisan yang lebih tepat dan lebih indah daripada yang diberikan Nabi Yoel di pasal 2 ayat 2 sampai 10, bahwa tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput sebagai akibat dari serangan belalang. Hanya satu hal yang baik dinyatakan dalam Alkitab tentang belalang, yaitu bahwa belalang itu dimasukkan ke dalam golongan binatang yang halal untuk dimakan. Misalnya di Imamat 11 ayat 22. Kemudian bandingkan Matius 3 ayat 4. Apakah semua jenis belalang boleh dimakan? Ataukah ada jenis yang dilarang dimakan? Hal ini merupakan persoalan yang tidak dapat dijawab. Oleh karena itu, para guru Yahudi kuno melarang segala jenis belalang untuk dimakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita berdoa supaya tanaman kita, usaha kita, pekerjaan kita, semua yang dikerjakan tangan kita tidak diserang oleh hama belalang. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas firman yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan hari ini. Berkatilah ia di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan menjauhkan segala binatang-binatang pelahap, hama, belalang, yang hendak menghancurkan segala apa yang dikerjakan tangan kami. Kami berdoa Tuhan memberkati, membuat berhasil apa yang kami kerjakan, dan kami boleh menikmatinya
dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.